Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah, sekalian Allah muliakan, kita masuki bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Dan ini salah satu doa yang Allah ijabah, yang Allah kabulkan. Yang 2 bulan lamanya kita berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kepada kami bulan Rajab dan berkahi pula kepada kami bulan Sya'ban, dan sampaikan kami masuk bulan Ramadan. Jadi doa ini Allah kabulkan, dan doa ini merupakan minta panjang umur. Jadi ya Allah, sampaikan ke Ramadan, berarti kan kita panjang umur sampai Ramadan. Nah, alhamdulillah oleh Allah ditakdirkan kita masuk bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan keutamaan Ramadan. Jadi kenapa sih dalam doa tersebut ya Allah sampaikan ke bulan suci Ramadan? Minta sampaikan dia ke Ramadan. Karena otomatis dengan masuknya kita masuk Ramadan, itu tanggal 1 Ramadan kan kita tunggu kemarin, ditunggu-tunggu. Bukan nunggu mau tarawih sebetulnya, nunggu apa? Tapi justru ketika di situ hikmahnya adalah bahwa masuk Ramadan, dosa kita otomatis diampuni. Belum ibadah. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasul menyampaikan bahwa as-salawatul khamsu wa jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jutibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu penghapus dosa di antara keduanya. Jadi otomatis masuk Ramadan tuh ya Allah, di situ diampuni dosa kita tuh. Makanya minta kepada Allah sampaikan ke Ramadan. Yang penting masuk aja Ramadan, maka otomatis ya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa yang mana? Nah, tentu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus bertobat. Yang kedua, itu pun bukan dosa hak adami sesama manusia. Kalau dengan sesama manusia harus saling minta maaf. Makanya suka ada di kita kebiasaan atau adat budaya sebelum Ramadan ada apa? Unggahan, ya, unggahan. Nah, di antaranya saling meminta maaf di situ. Karena Ramadan Allah mengampuni dosa kita dengan hak hablum minallahnya. Nah, tapi dengan manusia harus selesai dulu, selesai juga. Nah, nanti pun akan kita selesaikan juga ketika nanti Syawal, saling memaafkan juga. Pokoknya alhamdulillah agama Islam meminta maaf tuh sering gitu kan. Ya, diantaranya kan salaman pada sholat pun itu kan saling minta maaf, berguguran dosa kesalahan kita ketika salaman itu. Nah, oleh karena itu buat sekalian, saya akan menyampaikan keutamaan Ramadan, ya. Apa saja keutamaan Ramadan? Begitu istimewanya Ramadan, ya. Karena Ramadan itu sayyidus syuhur, rajanya bulan. Ramadan turunnya Al-Quran banyak lah. Di dalam Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya banyak lah fadilah keutamaan Ramadan. Yang pertama, di dalam hadis Rasul menyampaikan, hadis riwayat Tobroni dan juga disebutkan dalam kitab Al-Kabir. Sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Jadi rajanya bulan, rajanya hari adalah hari Jumat, dan rajanya bulan adalah bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini merupakan tuannya, rajanya bulan dari 12 bulan. Kan ada Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, rajanya, tuannya, pemimpinnya adalah Ramadan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, atakum Ramadan
syahrul barakah. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi ketika itu Rasulullah pidato ceramah ketika Ramadan hadir datang. Jadi telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah meliputi kepada kamu sekalian di bulan Ramadan dengan penuh dengan rahmat, diampuni dosa kesalahan, kemudian dikabulkan doa-doa, doa kita dijabah. Kemudian Allah melihat yang turullah ta'ala itanafusikum fihi. Jadi Allah melihat kepada kamu sekalian atas perlombaan kamu sekalian. Jadi dilihat oleh Allah perlombaan kita dalam beribadah. Wa yubahi bikum malaikah, dan para malaikat pun membanggakan. Dan termasuk di situ fa'alullah, maka perlihatkanlah kepada Allah dari perlombaan kamu sekalian. Jadi saling berlomba di situ. Perlombaan kebaikan-kebaikan kita. Karena banyak kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain pun Rasul menyampaikan, "Law ya'lam al-ibad ma fi Ramadan, la tamanna al-ibad ay yakuna Ramadan sana." Seandainya hamba manusia tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka mengharapkan sepanjang tahun Ramadan. Gak ada bulan yang lain, Pak. Jadi gak bulan Syawal, jadi gak ada Lebaran, Pak. Jadi Ramadan terus sepanjang tahun. Kalau tahu hikmah daripada Ramadan. Di antaranya banyaklah hikmah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Jika datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, jadi di dalam hadis ini ada makna hakiki, makna majazi. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya. Kalau makna majazi, makna kiasan, hanya kiasan saja. Yang pertama, pintu-pintu surga dibuka. Jadi surga itu punya pintu. Di antaranya apa? Pintu Ar-Rayyan, diperuntukkan untuk orang yang puasa. Jadi itu pintu tersebut khusus bagi orang yang shaimin, yang berpuasa, masuk pintu Ar-Rayyan. Nah, di Ramadan pintu-pintu tersebut dibuka, semua pintu, tidak hanya Ar-Rayyan. Itu makna hakiki, makna sebenarnya. Nah, makna majazinya adalah amal perbuatan yang mengarah untuk masuk surga Allah itu lebih mudah kita lakukan di Ramadan. Jadi amalan-amalan yang bisa membuka pintu dan masuk surganya Allah itu gampang kita lakukan di Ramadan daripada bulan yang lain. Contohnya apa? Baca Quran, ya, itu sulit di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, waduh, alhamdulillah, ya, Quran dibuka lagi. Bahkan yang tadinya simpan di etalase, ya, Ramadan itu dibuka. Nah, itu berarti mengarah kepada surga Allah, lebih mudah kita lakukan. Di mana mau baca Quran, ya, alhamdulillah, ya, masjid-masjid di rumah dan sebagainya. Kemudian sedekah lebih banyak Ramadan. Kalau bulan yang lain itu sedekah paling di masjid itu hari Jumat aja, ya, lewat. Itu pun kalau bangun, ya, kalau tidur semuanya ya lewat aja, kenceng muter aja. Nah, kalau Ramadan itu tarawih, mundur kenceng lewatnya. Ada lagi buka puasa, jadi semuanya ngalir terus malah. Nah, itu ketika Ramadan itu gampang untuk beribadah kepada Allah. Apalagi ya tarawihnya, kemudian berbaginya dengan buka puasanya. Nah, itu pintu-pintu surga itu dibuka lebar-lebar, jadi mengarah ke surga Allah. Nah, yang kedua, pintu-pintu neraka ditutup. Tentu neraka pun punya pintu. Nah, kalau di Ramadan itu ditutup. Makna majazinya, kemaksiatan sulit dilakukan di Ramadan. Maksiat itu, ya, walaupun ada tapi beda dengan bulan yang lain. Contohnya apa? Diskotik, ya, tempat maksiat itu ditutup banyak di Ramadan. Apalagi wisata, contohnya. Sekarang tutup. Siapa yang mau wisata, ya? Ketika Ramadan dia capek, kemudian haus dan sebagainya, ditutup. Kemudian apalagi, bahkan warung pun
Alhamdulillah, cuma kakinya aja, kakinya aja menghargai Ramadan ya. Bahkan saya lihat tuh kalau di jalan itu suka ada tidak menerima makan di sini, tapi take away ya, dibawa pulang gitu. Nah, ada yang begitu tuh restoran ya, tidak menerima tapi dibawa pulang untuk buka ataupun apa. Nah, itu luar biasa. Jadi pintu-pintu neraka itu ditutup, sulit melakukan kemaksiatan. Di antaranya apa? Berbicara pun kan dikurangi Ramadan ya. Kenapa? Karena bau. Yang mulut orang berpuasa itu lebih banyak yang ngaji Quran, ibadah terus. Nah, yang ketiga, setan-setan dibelenggu. Nah, ini maknanya setan ketika Ramadan ada yang mengatakan ini jelas tidak bisa gangguan. Tapi itu setan dari jenis jin. Tapi jenis manusia ini yang masih mengganggu, Pak. Begitu ya. Kan minajin nanti wanas setan itu ya, dari jenis jin dan manusia. Nah, yang dari jenis manusia yang paling bahaya, yang mengganggu itu. Contohnya apa? Yang tadinya mau tarawih nggak jadi, Pak. Diajak temannya, nggak usah tarawih malam ini, besok aja tarawih malam. Nah, itu udah berarti setan dari jenis manusia. Sekarang yang nyuri sendal dari jenis mana? Nggak ada jenis jin, tapi jenis manusia, jenis sendal ya. Motor, siapa yang nyuri? Ya jelas itu adalah manusia. Jadi yang kita takutkan sebetulnya bukan dari jenis jin, tapi manusia itu sendiri, Pak. Nah, yang bahayanya lagi adalah nafsu yang ada pada diri kita, nafsu. Nah, nafsu ini merupakan kendaraannya setan. Jadi sekarang setan dibelenggu, cuma nafsunya itu nafsu. Contoh apa? Nafsu yang suka tidak terkendali. Buka puasa, contohnya ya, buka puasa. Coba ketika mau buka puasa, lihat di jalan, di pinggir jalan, semua dibeli. Ya rujak, ya apa? Es, gorengan, segala dibeli. Kalau kurma dibeli nggak? Pada kurma sunnah ya. Nah itu di mana-mana macet luar biasa. Nah kemudian ketika buka, coba apa yang kita makan? Nggak bisa semua. Sekarang kalau kita makan semua gimana tarawihnya? Repot, berat. Akhirnya ya udah tarawihnya ya seadanya ya. Nah itu diantaranya nafsu, Pak, yang perlu kita kendalikan nafsu tersebut. Banyak, Pak. Kayak pada subuh begini anaknya apa, Pak? Tidur. Aduh, habis makan enaknya tidur. Makanya kenapa dalam sahur dianjurkan itu diakhirkan sahur itu, jangan lebih awal. Tujuannya apa? Pertama untuk menguatkan puasa tersebut, puasanya agar kuat diakhirkan itu. Yang kedua, agar sholat subuh tidak lewat. Sekarang kalau sahur jam 2, setengah jam lah makan, gimana? Pasti tidur. Subuh lewat, akhirnya subuhnya ditarik ke duha, zaman akhir, diakhirkan. Nah ini repot, tidak sedikit yang begitu, Pak. Ya, jadi kenapa? Karena sahurnya di awal, itu makruh hukumnya. Maka pintu-pintu neraka pun ditutup dan setan dibelenggu. Nah, keutamaan Ramadan yang lain apa? Di dalam hadis pun Rasul menyampaikan, setiap amal perbuatan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Dilipat gandakan kecuali puasa. Karena puasa itu yang milik Allah dan aku akan membalasnya dalam firman hadis qudsi ya. Yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan makanannya, minumnya, syahwatnya itu karena Allah. Maka dalam hadis itu lis-shaimi farhatani, bagi yang berpuasa itu mendapat 2 kebahagiaan. Yang pertama inda fitrihi, yang kedua inda liqa'i rabbih. Jadi bagi orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Yang pertama bahagia ketika buka, yang kedua bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Nah, kalau bahagia yang pertama itu sifatnya duniawi, dunia.
dan itu sifatnya sementara. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah, itulah bahagia yang sebenarnya, hakiki, dan itu abadi. Jadi ketika buka puasa, alhamdulillah Pak, coba, yang paling bahagia itu ketika buka puasa. Semuanya bahagia ya, buka puasa itu. Baik anak kecil, orang dewasa, semuanya bahagia. Bahkan satu-satunya azan yang kita tunggu apa? Yang maghrib, paling ditunggu itu. Jarang nunggu maghrib ya, ditunggu itu. Ya, itu bahagianya. Ya. Zuhur jarang ditunggu itu ya. Asar jarang, tapi maghrib semuanya nunggu. Ketika azan tuh bahagianya luar biasa. Itulah kebahagiaan bagi yang berpuasa. Tapi sifatnya duniawi, sementara. Setelah buka gimana? Selesai, bahagianya habis. Yang kedua, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhul yaumidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti itu akan berseri-seri orang yang memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam doa pun ada Allahumma ja'al khairal yaumin yauma nalqaka. Ya Allah, jadikanlah hal yang terbaik ketika kami berjumpa denganmu ya Allah. Jadi itulah perjumpaan yang hakiki yang sebenarnya. Jadi tidak ada kebahagiaan yang hakiki selain berjumpa dengan Allah. Surga itu lewat, kenikmatan surga lewat. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, udah itu semuanya habis, hilang. Nah itu diantaranya adalah kebahagiaan bagi yang berpuasa. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, baik puasanya, siangnya, malamnya itu sarana penghapus dosa. Dalam siangnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, dosanya akan diampuni apa yang telah lalu ya. Malamnya yang Ramadan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini artinya apa? Beribadah pada malam hari, baik dengan tarawih, kemudian i'tikaf, baca Quran, majlis taklim, pokoknya qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah karena iman dan mengharap ridha Allah, dosanya pun diampuni yang telah lalu. Nanti ketika Lailatul Qadar, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa menghidupkan malam Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah, dosanya pun akan diampuni. Jadi siang dan malam itu penghapus dosa Ramadan itu. Nah itu kehebatan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain ya, di antara Ramadan di dalam hadis yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Khatabana Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah kepada kami ya, pada akhir bulan Sya'ban. Qala, Rasul bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad adzallakum syahrun 'azimun mubarakun. Telah meliputi kamu sekalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Bulan yang mana di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Enggak ada pada bulan yang lain, Pak. Syahrul, bulan, ja'alallahu siyamahu fardhan. Allah menjadikan puasanya itu jadi fardu, hanya Ramadan. Kemudian waqiyah lailihi tatawuman, dan malamnya qiyamnya adalah merupakan sunnah, itu tarawih. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kaman ada faridatan fi masiwa. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan ya, di bulan Ramadan ini oleh Allah dinilai sebagai amalan fardu. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu oleh Allah dinilainya 70 kali lipat. Jadi yang sunnah-sunnah pilih jadi fardu. Contoh apa? Tahajud itu jadi fardu nilainya. Kemudian amalannya, kemudian duha itu jadi fardu utamanya. Nah sekarang yang fardu 7 kali lipat. Jadi sholat subuh barusan dengan subuh di luar Ramadan beda nilainya. Di Ramadan 70 kali lipat
pahalanya. Beda dengan bulan yang lain. Kebaikan Ramadan. Kemudian wa huwa syahrus sabri, di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan sabar ya. Wa sabru sawabu al-jannah, dan sabar pahalanya apa? Surga. Coba ya, Ramadan itu sabar, nahan lapar, nahan dahaga, nahan syahwat, itu kita tahan semuanya. Dan pahalanya apa? Ya surga. Wa syahrul muasa, bulannya berbagi, bulannya sama rata. Yang miskin, yang kaya, lapar semua, nggak ada yang kenyang. Wa syahrul yuzadu fi rizqil mu'min fihi, dan bulan oleh Allah ditambah rezeki bagi orang yang beriman. Jadi Ramadan ini oleh Allah itu ditambah rezekinya, Pak. Buktinya apa? Adanya THR di bulan apa? Ramadan, Pak. Nggak ada Ramadan nggak ada THR. Ya, itu hebatnya hadis, berarti. Jadi kalau yang memberikan THR itu sesuai dengan hadis, Pak. Ya. Jadi tambah rezekinya. Contoh yang lain, Ramadan ini kita kalau mau makan gampang, gak usah beli, cari masjid. Wah, di mana-mana buka puasa ya. Ada masjid yang di Bandung juga ya. Setiap maghrib itu prasmanan makan. Kalau di Jogja, wah luar biasa ya. Waduh, itu sampai berapa? 3.500 ya. Sehari itu nasi, luar biasa ya. Ini gampang. Jadi rezekinya ditambah oleh Allah ketika Ramadan itu. Buktinya kita bisa mudik, bisa beli baju baru, itu kan Ramadan. Jadi tambah, padahal kalau kita lihat banyak warung nasi yang tutup, tukang kupat banyak tutup, ya. Bubur itu tutup, ya. Malam dikatakan jarang beli malam, karena udah makan. Tapi oleh Allah ditambah, jadi isinya. Apalagi bagi anak yatim duafa. Waduh, kalau Ramadan itu melimpah ya, sering diundang kemana-mana Pak, buka puasa nanti ya. Nah itu ditambah rezekinya oleh Allah di bulan suci Ramadan. Manfaat iman, manfaat iman. Barang siapa memberikan makan kepada orang yang buka puasa, karena maghfiratan lidzunubihi, maka baginya diampuni dosanya. Yang keduanya dibebaskan dari api neraka. Yang ketiganya pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa. Jadi 3 pahala memberikan makan kepada orang buka puasa, diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka. Ketiganya sama dengan orang buka puasa pahalanya itu. Jadi kalau di masjid ini ada yang berbuka puasa 30 orang, kita ngasih kurma 1 biji aja, satu. Itu pahalanya ngalir. Yang kedua dosa diampuni dan jadi sarana dijauhkan dari api neraka. Nah, jadi ketika itu ada sahabat yang pernah ngeluh ke Rasulullah. Ya Rasul, enak ya bagi orang kaya itu makan, ngasih makan ke orang yang buka puasa. Nah kami gimana nih? Kata Rasulullah, kamu akan mendapatkan juga, walaupun fa'alat tamrin, walaupun kamu ngasih 1 kurma, atau syurbati ma'in, air minum 1 teguk cukup, atau mazaqati labanin, 1 sendok laban. Jadi kalau misalkan ya, kita ketika buka puasa dapat 3 kurma, kita sisihkan, besok misalkan kita kasih orang lain, itu pahalanya ngalir, walaupun 1 kurma gitu. Jadi setiap orang bisa sebetulnya ngasih buka puasa, pinter-pinter ya. Nah, caranya ya tinggal disimpan aja sebagian untuk besok. Nah, tapi ingat, yang kita kasih itu yang buka puasa, karena suka ada di masjid itu ya, melimpah makanan yang makannya anak-anak kecil yang belum tentu puasa gitu. Nah ini sayang, hanya pahala sodako, tidak mendapatkan pahala yang tadi. Nah itu biasanya. Nah, alhamdulillah kalau saya gampang, masih 500 santri beres puasa semua gitu ya. Jadi setiap hari saya siapkan kurma itu 3 dusan setiap hari, 3 kilo, ya habis setiap hari itu untuk santri itu. Nah itu pahalanya alhamdulillah, mudah-mudahan ngalir seperti itu. Itu 1 kurma. Kemudian itu yang kurma itu yang sunnah. Ada lagi yang wajib, gorengan. Jadi yang sunnah kurma, yang wajib gorengan ya. Nah kemudian dalam hadis tersebut, ini panjang hadis Rasulullah ya.
Kemudian bahwa syahrun awaluhu rahmah, bulan di mana awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, dan akhirnya itu minan nar. Di 10 awal itu dapat rahmat Allah, 10 pertengahan itu maghfirah, ampunan. Kemudian 10 akhir itu minan nar, terbebaskan dari neraka. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan beban pembantunya, maka di situ Allah akan mengampuni dosanya dan akan membebaskan dari neraka. Jadi kalau Bapak punya pembantu atau punya karyawan, ya, kemudian diringankan bebannya. Yang tadi masuk jam 7 di jam 8 misalnya, pulangnya tadinya jam 5 di jam 4 misalkan. Itu dapat 2 pahala. Pertama, diampuni dosa. Keduanya itu dibebaskan dari neraka. Waktu saya di Darul Tauhid, saya terapkan, Pak. Jadi yang tadi karyawan pulangnya misalkan jam 5, asal udah pulang, gitu ya. Kemudian tadi jam 7, jam 8 masuk ya, dikurangi begitu. Alhamdulillah. Jadi selama sebulan itu bebannya berkurang, bebannya ya. Jadi asal tuh pada pulang, siap-siap. Nah itu diantaranya. Nah, kita punya pembantu di rumah pun demikian, minimal dikasih bonus THR supaya dapat kebaikan tadi. Kemudian dalam hadis tersebut pun, man saqasa iman, barang siapa memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberikan dari minuman dari telaga Allah yang tidak akan haus sama sekali sampai masuk surga. Jadi misalkan punya air satu dus, kita kasih ini satu-satu kepada yang buka puasa. Itu hikmahnya apa? Nanti hari akhir orang yang kehausan Allah akan kasih minuman. Tidak akan haus sama sekali. Itu sebelum masuk surga dikasih minum dulu. Nah itu luar biasanya pahala di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai Ramadan ini kita sia-siakan hikmahnya tadi. Apa saja yang perlu kita lakukan di Ramadan? Dalam sahur. Ada sunnah dalam sahur. Pertama, sahur diakhirkan kayak tadi. Yang kedua, usahakan sahur, jangan sampai nggak sahur. Tasaharu fa inna fi sahur barokah. Sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sahur, walaupun satu teguk air aja, ambil sunnahnya, ambil barokahnya. Yang ketiga, dalam sahur itu perbanyak istighfar. Ciri orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika sahur itu memperbanyak istighfar, perbanyak istighfarnya. Kemudian banyak kan lagi doa ketika sahur itu. Doanya mustajab. Nah ada sunnah ketika buka puasa. Yang pertama dianjurkan disegerakan takjil berbuka puasa. Jadi ketika azan itu jangan ditunda-tunda, langsung buka puasa, takjil. Jangan nanti nunggu azan beres, jangan. Sunnah, apalagi saya mau sholat sunnah qobliyah, sholat maghrib itu maghribnya makruh. Lakukan buka dulu sesuai dengan sunnah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah berdoa ketika buka puasa. Boleh doanya sebelum buka, boleh ketika buka atau setelah buka, semuanya ada, boleh, silakan. Nah kemudian yang ketiga sunnahnya dalam hadis itu fa'ala rutobin, buka dengan kurma rutob, kurma basah. Kalau nggak ada fa'ala tamarotin, yaitu kurma kering. Kalau nggak ada hasawatin mimain, cukup dengan tegukan air saja. Nah itu sunnahnya. Jangan langsung bala-bala gorengan ya. Cari yang sunnah dulu. Sunnah barulah yang itulah ya, yang bid'ahnya ya. Yang sunnah dan bid'ah. Nah, jadi lakukannya sunnah dulu supaya dapat berkahnya Ramadan, kebaikan Ramadan. Sunnah. Kemudian sunnah lagi memberikan makan kepada orang yang buka puasa. Itu sunnah Ramadan. Apalagi sunnah atau kebaikan yang kita harus lakukan, tarawih. Jangan sampai tidak tarawih. Nah ini
ujian di akhir ya, nanti Ramadan. Biasanya kalau tadi kan 10 awal rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 akhir bebaskan dari neraka. Kalau di kita apa? 10 awal di masjid insya Allah penuh ya. 10 kedua mulai itu di jalan banyak yang buka puasa, di restoran dimana ngajak yang buka puasa banyak nanti di mana-mana. Yang ketiga di jalan pada mudik. Ketiga. Nah jangan sampai kita terpancing ya. Contoh terpaksa saya harus mudik misalnya ya. Lakukan tarawih itu bisa di kendaraan, di bis, di mobil Pak. Jadi sebelum berangkat itu kalau ke rest area wudhu, kemudian sholat aja di mobil, sholat tarawih lakukan. Ya berapa menit sih? Gampang. Habis itu udah tidur. Nah itu tarawih bisa dilakukan di mobil, di kendaraan. Nggak ada alasan. Karena kemarin ada yang konsultasi. Saya kan praktek dokter tuh dari asar sampai jam 9 malam. Ini gimana mau tarawih? Ya udah, dokter kalau punya supir pulang ke rumah. Jadi ketika di rumah sakit atau di tempat praktek wudhu, nanti di mobil ya udah sholat tarawih aja. Sampai ke rumah insya Allah beres ya. Daripada nanti di rumah udah males, capek, udah gitu. Nah bisa dilakukan. Jadi nggak ada kata aduh, nggak ada waktu tarawih. Tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada tarawih. Nah, itu sunnah-sunnah kita lakukan ya. Termasuk baca Quran, kita perbanyak baca Quran daripada hal-hal yang lainnya. Jadi kalau kita hatam, kebaikannya melimpah. Kan satu huruf kalau dibacakan sampai 700 kali lipat, sampai kata hingga. Kalau kita hatam Quran berapa huruf? Udah dihitung berapa Quran? 323.671 huruf Al-Quran. Oh, itu kalau hatam luar biasa kan? Kebaikannya melimpah. Karena Ramadan itu bulannya Al-Quran. Rasulullah kalau Ramadan itu talaki dengan malaikat Jibril. Ramadan. Imam Syafi'i kalau Ramadan itu menghatamkan 60 kali hataman Quran. Satu hataman diselesaikan dalam tarawih. Oh, tarawihnya hatam Quran. Tarawih itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Setiap malam Imam Syafi'i. Kemudian siangnya barulah satu Quran lagi. Imam Malik kalau Ramadan tiba itu Ramadan itu nggak nerima kajian dan lain, nggak belajar apa, nggak ngaji apa, tapi Qurannya terus. Quran itu Ramadan ya, bulannya Al-Quran Ramadan itu. Nah, mudah-mudahan kita sama semangat lah ibadah Ramadan ini dengan ibadah-ibadah seperti tarawihnya, ya Ramadan, kemudian baca Quran, i'tikaf, wah banyak amalan kita. Sedekahnya ya, kita perbanyak lagi sedekah Ramadan. Mungkin saja terus kalian ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan dalam keutamaan Ramadan, amalan Ramadan. Jadi jangan bingung apa amalan apa gitu jangan. Oh itu dulu, ya silakan dulu. Bangga. Saat. Oh ya. Baik. Nah, gimana caranya nangis saat tahajud? Tahajud. Jadi nangis itu ada dalam yang baik ada dua. Yang pertama ada nangis taubat, yang kedua nangis syukur. Nangis taubat itu biasalah wajar, ya, banyak dosa, ya. Tapi yang bagus itu nangis syukur, nangis yang berterima kasih kepada Allah, betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Sehingga kita tuh nangis itu bagus, nangis syukur. Nah sekarang ketika sholat apakah sunnah nangis? Tidak, nggak sama sekali nggak disunahkan nangis seperti ini. Bahkan kalau misalkan berlebihan itu bisa batal, itu bahaya ya. Jadi kalau tahajud itu ya sewajarnya. Bahkan kalau dalam kitab At-Tibyan ya, atau Menangani Irfan itu, ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surga, tentang kebaikan sebagainya, maka minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Contohnya, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi minta surganya Allah.
Tapi ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang neraka, azab, maka kita minta berlindung pada Allah. Itu sunnahnya. Atau ketika lewat ayat-ayat yang menyaksikan ya kepada Allah, oh itu betul demikian. Seperti surat apa? At-Tin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bala wa ana azaka minasyahidin. Jadi betul ya, dan kami termasuk dari bersaksi. Nah itu sunnah-sunnahnya. Nah sedangkan nangis itu enggak ya. Kalau mau nangis itu ya dalam doa bagus ya. Dalam muhasabah diri bagus. Muhasabah. Misalkan habis sholat ya, habis sholat kemudian kita beristighfar, kemudian muhasabah diri. Nah disitulah yang bagus. Caranya gimana supaya nangis? Nangis caranya. Nangis itu bisa kita lakukan kalau muhasabah diri, introspeksi diri. Contoh, istighfar, ya Allah, banyak sekali kemaksiatan yang kita lakukan, baik telinga, mata, ya. Ya Allah, jangan sampai mata ini tersentuh dengan api neraka, gitu ya. Artinya muhasabah diri. Ya. Jadi periksa satu persatu dari mata, telinga, mulut, ya terus beristighfar. Kemudian juga apa yang pertama mulut, ya. Yang boleh jadi banyak yang tidak terjaga dengan mulutnya. Kemudian juga apa dari kemaksiatan yang kita lakukan zaman dulu misalkan, ya sholatnya, orang tua pun demikian. Ya Allah, ampuni dosa saya ketika misalkan waktu kecil, waktu masih hidup, durhaka ke orang tua. Itu caranya muhasabah supaya nangis itu begitu, muhasabah diri. Nah ada yang muhasabah, nangisnya itu bisa sendiri. Ada yang harus disertakan, dipancing oleh orang yang bermuhasabah. Contoh misalkan lagi berjamaah ini, kemudian ada seorang ustadz siapa bermuhasabah supaya ikut merenungi dosa kesalahan. Ada yang begitu caranya ya. Misalkan lu sendiri itu sulit untuk muhasabah, maka cari tempat-tempat yang suka bermuhasabah bareng. Jadi yang kanan kiri itu nangis, bisa gua nangis tuh. Yang tadinya mah nggak nangis gitu. Nah itu begitu bisa muhasabah bareng. Ya. Kalau bisa. Ada apa? Silakan. Iya, makasih sama-sama. Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Miknya ada? Oh, yang Bapak pengalah dulu ya. Jangan kelihatan. Bentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelaksanaan i'tikaf Pak Ustaz. Ya. Yang pertama, hukum pelaksanaan i'tikaf bagi wanita, tempat pelaksanaannya bolehkah di rumah atau di tempat-tempat pengajian? Itu barangkali pertanyaan dari saya untuk pelaksanaan i'tikaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tikaf itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu yang nazar, perjanjian ya. Yang wajib. Kalau yang sunnah itu ya kapan saja. Mau di luar Ramadan, dalam Ramadan itu sunnah, kayak begini sunnah ya. Yang sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan itu di 10 akhir Ramadan. Namanya sunnah muakkad, ditekankan 10 akhir. Nah, kemudian bagaimana bagi nama i'tikaf itu artinya apa? I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Walaupun sesaat. Contoh Bapak datang ke sini atau Ibu, kemudian sholat sunnah qobliyah dengan niat i'tikaf itu dapat. Yang penting berdiam diri sebentar, sejenak. Udah i'tikaf namanya. Itu minimal i'tikaf. Nah kemudian i'tikaf itu harus di masjid. Boleh nggak di rumah? Nggak boleh. Harus di masjid. Ada pendapat ya mazhab Hanafiyah yang memperbolehkan itu i'tikaf di rumah yang ada musholanya bagi wanita itu pun, bagi wanita ya. Tapi bagi laki-laki ya harus di masjid. Itu khusus yang wanita. Itu mazhabnya Hanafiyah. Nah, sehingga Rasulullah kalau 10 akhir itu kan ngajak istrinya untuk
ke masjid beritikaf ini. Nah, itu bagi DKI bagus menyiapkan tempat itikaf untuk wanita-wanita, ya, seperti itu. Nah, kayak ini bisa di samping ini udah bisa itikaf. Tapi itikaf boleh kan tidur, silakan aja tidur. Yang bagus adalah baca Quran, zikir, muhasabah, kemudian yang sholat sunnah tobat, sunnah banyak, sholat sunnah istikharah, sholat hajat, sholat tasbih, banyaklah amalan itikaf itu banyak sekali. Ya. Ya. Di rumah. Di rumahnya ada tempat pengajian biasa dipakai tempat pengajian. Oh, yang penting pakai sholat bukan tempat ngaji. Sholat di situ misalnya, musola kecil lah. Kecil. Itu mazhabnya Hanafiyah juga ya. Kalau mazhab yang lain nggak bisa. Nah itu bagi kaum hawa. Kalau waktu itikaf tuh 24 jam, mau siang mau malam bisa lakukan. Dan ada itikaf itu batal kalau keluar masjid tanpa alasan. Contoh mau beli kue atau belanja dulu ke warung saja, itu batal. Masuk harus niat lagi. Jadi niat rukun itikaf itu pertama niat, yang kedua berdiam diri di masjid, itu rukun itikaf. Nah sekarang kalau ke kamar mandi, ke toilet itu nggak usah niat lagi. Jadi itikaf itu harus niat. Yang kedua harus berdiam diri di masjid. Itu rukunnya. Ya. Kenapa? Niat aja pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, dalam hati boleh. Kalau mau diredaksikan, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban ilallah billahi ta'ala. Niat saya itikaf di dalam masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau dalam hati serah aja niat itikaf. Ya, Ustaz. Tadi kan dijelaskan tentang pembagian bulan suci Ramadan 10 pertama penuh berkah, kemudian yang kedua maghfirah, tiga itqu minan. Makanya itu implementasinya, karena banyak juga yang berpendapat karena 10 pertama Ramadan minta ya tentang difokusin di situ. Kemudian 10 hari kedua maghfirah, jadi banyak-banyak istighfar. Yang ketiga itqu minannya, banyak-banyak minta supaya dijauhkan dari sisa kebenaran. Nah, kan tadi kan kalau bulan suci Ramadan itu semuanya ada. Jadi tidak hanya 10 hari minta berkah saja gitu. Termasuk pada saat di 10 hari juga kita tetap diminta untuk minta ampun, minta maaf, insyaallah mainan kafung karim dari awal sampai akhir Ramadan. Seperti itu. Mungkin implementasi supaya tidak terkesan 10 hari itu istighfar aja, nggak ngapain yang lain gitu, doanya khusus untuk istighfar atau seperti apa. Baik. Baik. Jadi 1 bulan penuh Ramadan itu ada sarana penghapus dosa, ya. Turunnya rahmatnya Allah. Tadi hadis yang umum ya. Baik sebiar rahmah, kemudian maghfirah, semuanya umum. Nah, dalam umum tersebut ada khusus 10 awal yaitu rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, ketiganya itu minanna. Nah, ketika kita berdoa 10 awal misalnya rahmat Allah, silakan, nggak jadi masalah. Yang kedua minta maghfirah Allah, silakan aja, nggak jadi masalah. Ya. Jadi contoh lah, dalam sebulan ini itu dapat kurma semuanya, kurma 1 biji, tapi 10 awal kurmanya dapat 2. Kayak gitu. Jadi ada kelebihan. Sama dalam setiap hari pun ada kelebihan masing-masing. Nanti ada hari Jumat itu kelebihan kayak gitu. Jadi Allah dalam hadis itu memiliki pilihan. Nah, jadi terpilih kayak hari Jumat adalah hari yang terpilih, Ramadan hari yang bulan yang terpilih. Manusia pun ada manusia pilihan.
Nah itulah suka ada yang berdoa, ya Allah minta rahmatmu. Allah terus rahmat, walaupun dapat rahmat tapi ditekankan rahmat terus. Nah itu silakan menjadi masalah. Ya. Kemudian yang kedua maghfirah, walaupun dapat maghfirah tapi ditekankan maghfirah, itu pun jadi masalah. Kalau memohon kepada Allah itu bebas. Ya. Silakan mau dikhususkan, mau diumumkan bebas. Nah, berdoa itu nggak ada patokan seperti apa. Silakan umum. Ya baik. Sama seperti suka ada 10 akhir ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'ni. Itu di akhir 10 akhir boleh, walaupun di awal pun ya boleh aja. Tapi kan ketika itu sudah Isa bertanya gimana nih amalan doa ketika di akhir. Boleh baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'ni ya karim kan gitu. Nah itu baca itu diperbanyak apa? Bagus. Ya, ada itu. Apa beda syuruk sama duha? Kalau duha itu umum ya, kita ketahui bahwa duha itu mulai dari terbit bukan terbit matahari, sudah sepenanggal ataupun satu tumbak ya. Kalau kita berdiri matahari ada satu tumbak bayangan kita itu waktu duha. Nah, kemudian kita bisa melakukan duha sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur itu ya kurang lebih ya seperempat setengah jam. Kecuali hari Jumat itu spesial sampai ya azan dikumandangkan. Kalau Jumat beda, lebih panjang lagi. Sedangkan syuruk ada syaratnya. Man shallal fajr fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah. Syarat pertama adalah harus berjamaah. Yang kedua, summa qa'ada fi musallahu, harus duduk di tempat sholatnya. Arti duduk itu bukan berarti harus di situ terus, bisa pindah di tempat yang kanan kiri kayak bapak tadi kan subuhnya di sini saf pertama, sekarang pindah saf 3 gitu ya. Yang penting di masjid, di masjid. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya wa yazkurullaha, dan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu tidak hanya kita mulut kita berzikir. Nah, termasuk kita begini majlis taklim, majlis zikir namanya. Nah itu zikir juga, ingat kepada Allah. Kemudian sholat 2 rakaat. Maka pahalanya sebenarnya dengan haji dan umroh sempurna. Nah itu syaratnya begitu, harus sholat subuhnya berjamaah. Kemudian di tempat sholatnya di situ, jangan kemana-mana olahraga dulu, misalkan ya, keliling dulu nyari surabi, enggak balik lagi ke masjid, bukan. Harus di situ terus. Sambil berzikir, kemudian sholat 2 rakaat. Itu bedanya syuruk dengan duha. Kalau duha umum, walaupun bapak ibu nggak sholat berjamaah di masjid, tapi langsung sholat duha. Kalau syuruk ada syaratnya tadi. Walaupun menamanya nanti sholatnya duha gitu, pahalanya pun berbeda. Pahala duha dengan pahala syuruk. Kalau duha dengan syuruk. Kalau syuruk kan harus langsung, tidak boleh nanti jam 10 aja. Berbeda lagi jam 10. Dan repot tunggu sampai jam 10 lagi ya. Nah, jadi itu syuruk itu 2 rakaat. Kalau duha 8 sampai 12 rakaat. Walaupun termasuk itu karena waktunya waktu duha dinamakan duha begitu. Wallahu a'lam. Ya. Oh iya. Ya, nuhun ada lagi? Cukup ya? Ya. Baik, itu berkaitan amalan-amalan di Ramadan ini yang banyak ya yang kita lakukan. Jangan sampai kita kehilangan kebaikan Ramadan. Hanya sebulan Pak, tiba-tiba udah Syawal, Ramadannya lewat. Jadi sayang dengan usia lah, ya. Usia udah aja, tapi nggak dapatkan apapun di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kita untuk beribadah di Ramadan ya. Dan godaan tentu pasti ada, tapi saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terutama nanti tarawih sudah mulai ya, berkurang. Kita lah yang harus semangat terus ngajak yang lainnya untuk tarawih terus ya. Mohon mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita dengan doa kafil majlis, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.